Definisi hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg secara kronik. Jadi yang sudah berjangkau lama. Kemudian berdasarkan klasifikasi dari GNC 7, hipertensi ini dapat dikategorikan menjadi prehipertensi, hipertensi derajat 1 dan derajat 2. Lalu ada juga yang disebut sebagai hipertensi sistolik terisolasi, yang dimana terdapat tekanan darah sistolik melebihi 140 mmHg, tetapi tekanan darah diastoliknya atau pernya itu kurang dari 90 mmHg. Nah, biasanya kondisi ini itu dalam usia lanjut. Kemudian berdasarkan etiologinya, hipertensi ini diklasifikasikan yang pertama adanya hipertensi primer atau esensial. Insidennya biasanya 80-95% terjadi, yang dimana pada hipertensi primer atau esensial ini merupakan hipertensi yang memang penyebabnya itu tidak diketahui. Sedangkan yang kedua, hipertensi sekunder ini akibat karena suatu penyakit atau misalnya karena ada abnormalitas, ada kelainan. For example, misalnya dari stenosis arteri renalis yang ada di ginjal, pembuluh darah yang ada di ginjal, kemudian juga misalnya ada penyakit parenkim ginjal, kemudian ada pheochromocytoma, kemudian ada tingginya hormon dari aldosteron atau hyperaldosteronisme, dan lainnya. Nah, ini klasifikasi hipertensi menurut GNC 7 yang dimana klasifikasinya jika normal tekanan darah sistoliknya adalah kurang dari 120, sedangkan diastoliknya adalah kurang dari 80 mmHg. Sedangkan disebut prehipertensi, tekanan darah sistoliknya 120 hingga 139, sedangkan diastoliknya adalah 80 hingga 89. Kemudian ada juga hipertensi derajat 1 yang dimana tekanan darah sistoliknya di antara 140 hingga 159 dan tekanan diastoliknya adalah 90 hingga 99 mmHg. Lalu hipertensi derajat 2, tekanan darah sistoliknya lebih dari 160, sedangkan tekanan darah diastoliknya adalah lebih dari 100 mmHg. Nah, kemudian bagaimana, mengapa bisa terjadi hipertensi primer ini? Nah, patogenesisnya hipertensi ini kan merupakan penyakit multifaktorial, jadi banyak faktor-faktor yang bisa dikarenakan sebagai penyebab dari hipertensi. Salah satunya mekanisme neural. Ini biasanya diakibatkan adanya stres atau adanya aktivasi dari simpatis, misalnya dari saraf simpatis kita yang menstimulus atau merangsang adanya peningkatan tekanan darah, denyut nadi, berbagai peningkatan di dalam tubuh kita. Kemudian adanya variasi diurnal, lalu adanya mekanisme renal, yang dimana di mekanisme renal ini asupan natriumnya tinggi sehingga di situ juga bisa memicu terjadinya hipertensi, dan juga dengan adanya retensi dari cairan. Lalu mekanisme vaskular, yang dimana terdapat disfungsi dari endotel dan adanya radikal bebas dan remodeling dari pembuluh darah atau vaskular. Kemudian mekanisme hormonal, adanya peningkatan atau terjadinya gangguan sistem renin dan juga di angiotensin, dan bisa jadi peningkatan hormon dari aldosteron atau hyperaldosteronism. Kemudian faktor lainnya bisa dari genetik, perilaku, dan gaya hidup juga berpengaruh. Dan juga dari kehamilan juga bisa menstimulus terjadinya hipertensi tersebut. Ya, terima kasih sudah menyaksikan.